Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umul Humaira dengan NIM 230701600053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi komunitas. Oke, baik. Pertama-tama kita akan membahas apa itu komunitas. Komunitas merupakan kumpulan individu yang memiliki kesamaan nilai, tujuan, atau lokasi geografis, dan memiliki interaksi secara sosial yang membangun ikatan. Adapun aspek-aspek dari komunitas, yang pertama yaitu adanya rasa memiliki, yaitu perasaan anggota bahwa mereka adalah bagian penting dari komunitas tersebut. Dan aspek yang kedua yaitu aspek psikologis dan emosional dari masing-masing anggota, yaitu dimensi komunitas tidak hanya fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan emosional sebagai dasar kekuatan sosial dan solidaritas antar anggota. Nah, selanjutnya ada 4 pilar utama dalam komunitas. Menurut Macmillan dan Chalfis tahun 1986, ada 4 dimensi utama yang membentuk komunitas yang kuat dan berkelanjutan. Yang pertama, keanggotaan, yaitu rasa identitas dan pengakuan sebagai anggota. Kemudian pengaruh, yaitu interaksi timbal balik antar anggota dan komunitas. Kemudian integrasi dan pemenuhan kebutuhan, yaitu komunitas memenuhi kebutuhan sosial, emosional, dan praktis, serta dimensi berbagi pengalaman emosional, di mana ikatan emosional dari pengalaman bersama. Untuk pemaparan selanjutnya akan berada di slide selanjutnya ya. Oke, masuk ke dimensi yang pertama yaitu keanggotaan atau membership, di mana anggota adalah fondasi di mana identitas komunitas dibangun. Hal ini mencakup yang pertama, rasa identitas dan pengakuan sebagai bagian dari komunitas, kemudian batasan keanggotaan yang jelas dan peran yang terdefinisi, lalu adanya rasa aman dan kepercayaan di antara anggota, serta simbol-simbol seperti nama atau pakaian yang menunjukkan keberadaan komunitas tersebut. Keanggotaan yang kuat membuat anggota merasa dihargai dan terlibat aktif dalam komunitas. Hal ini dapat memperkuat hierarki dan aturan yang ada. Oke, dimensi selanjutnya yaitu pengaruh atau influence. Pengaruh dalam komunitas bersifat dua arah, menciptakan dinamika yang sehat dan produktif, yaitu pengaruh dari anggota, yaitu anggota merasa memiliki pengaruh terhadap komunitas, lebih termotivasi untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif. Yang kemudian dan selanjutnya yaitu pengaruh komunitas, di mana komunitas memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan anggotanya, dapat menjaga kohesi sosial dan stabilitas, membentuk nilai-nilai bersama, di mana pengaruh ini bukan hanya bersifat dari satu arah, tetapi memiliki dua arah, sehingga akan tercipta komunitas yang kuat. Oke, dimensi yang ketiga yaitu integrasi dan pemenuhan kebutuhan. Komunitas berfungsi sebagai sarana penting bagi anggotanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan sosial, di mana komunitas memberikan interaksi, dukungan, dan rasa saling memiliki di antara komunitas. Kemudian, kebutuhan ekonomi, di mana komunitas bisa memberikan kesempatan, sumber daya, dan kolaborasi kepada para anggotanya. Kemudian kebutuhan norma dan aturan, di mana komunitas dapat mempermudah penyelesaian konflik dan pencapaian tujuan bersama. Kemudian kebutuhan emosional, di mana komunitas mampu berempati, pengertian, dan memberikan dukungan moral kepada anggotanya. Pemenuhan kebutuhan ini mampu meningkatkan loyalitas dan komitmen anggota terhadap komunitasnya. Oke, dimensi selanjutnya yaitu berbagi pengalaman emosional, di mana para komunitas atau para anggota komunitas mampu berbagi pengalaman emosional di dalam komunitas tersebut. Yang pertama, perayaan dan momen penting, di mana kegiatan bersama dan sejarah komunitas mampu membentuk nostalgia dan rasa kebersamaan antar anggota. Kemudian, perjuangan bersama, di mana para anggota komunitas mampu mengatasi tantangan bersama dalam memperkuat solidaritas dan ikatan. Kemudian krisis dan dukungan, di mana para anggota komunitas memiliki pengalaman krisis bersama yang meningkatkan rasa saling memiliki dan dukungan. Baik teman-teman, dengan menerapkan 4 dimensi tadi, akan terbentuklah komunitas yang kuat. Keempat dimensi ini saling terkait dan esensial untuk menciptakan komunitas yang dinamis dan tangguh.
Memahami dan mengelola dimensi-dimensi ini memungkinkan kita untuk membangun komunitas yang lebih inklusif dan berdaya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan manfaat dari komunitas. Dimensi komunitas membentuk rasa memiliki yang kuat dan meningkatkan partisipasi anggota yang pada gilirannya menghasilkan fungsi yang nyata. Fungsinya yaitu yang pertama, pembentukan identitas bersama, di mana di sini anggota merasa terhubung dengan nilai dan tujuan kolektif dari komunitas tersebut. Kemudian penguatan hubungan sosial, di mana eh, komunitas tersebut mampu menciptakan jaringan hubungan dan solidaritas yang kuat antar anggotanya. Lalu pemberdayaan anggota, di mana komunitas mampu memberikan kesempatan untuk anggotanya ini mampu berkontribusi dan berkembang selama dalam komunitas tersebut. Oke, baik. Adapun kesimpulan dari semua pembahasan tadi yaitu mengenai kekuatan komunitas. Dimensi komunitas menjadi dasar penting dalam pengembangan sosial dan kebijakan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan memahami dan pengaplikasian prinsip-prinsip tadi, kita dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai, didukung, dan memiliki peran aktif dalam membangun masa depan bersama. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.